kita berusaha memaksimalkan koneksi internet. Cuman jangan heran nanti kalau sudah satu sesi biasanya ada yang protes, Bu, kuotanya habis. Nah, emang lumayan banyak makan kuota. Jadi, Waduh. Pakai wifi, Bu. iya, yang Yes. wifi enak. Yang itu loh, yang pakai kuota itu loh, lumayan. Habis ini pada protes. Tapi ya begitulah. Biayanya tidak ke kampus adalah pakai kuota, pakai koneksi internet. Nah, ini kita pakai Zoom yang gratisan. Jadi setiap 40 menit nanti dia shutdown sendiri. Jangan kaget. Nanti saya kasih lagi undangan di Google Classroom, di WhatsApp group. WhatsApp. Gitu. Jadi jangan pergi, oh udahan nih, udah selesai. Enggak gitu. Emang dia tiap 40 menit mati sendirinya. Namanya juga gratisan. Gitu. Iya, Bu. Nah, oke, tolong videonya dinyalain. Supaya saya lihat nih, benar-benar nggak orangnya lagi pada belajar. Ya, kemudian saya padahal mau ngasih tugas tapi bentuknya buku. Kira-kira enaknya gimana ya? Saya carikan filenya dulu deh. Oke, Denny belum kelihatan orangnya, Indah belum, Feby, Rifki. Sahri, kamu hafal nggak orang-orangnya siapa aja? Hafal, Bu. Hafal ya, ntar tolong di WhatsApp-kan ke saya siapa aja yang nggak masuk ya, karena ternyata saya harus buka akunnya Prof. Yasin, dan saya belum dijawab itu passwordnya apa. Absennya tidak bisa pakai akun saya. Oke, Sahri. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, ini materinya, bentar dulu. Ya, inilah materinya secara garis besar. Kok ini gini, Bu? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Bukan ini gini, Bu. Apa? Siapa itu yang nanya? April itu, Bu. Kenapa, April? Nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Ininya. Ibu ngasih ini ya? Saya nge-share ini, nge-share PowerPoint, presentasi. Ada nggak? Kelihatan nggak di layarmu? Ada, tapi kok kayak gini ya? Bentar, Bu. Kelihatan, Bu. Geser ke kiri, April. Aku nggak ngerti. Nggak ada di layarmu, April? Kali, apa namanya, Lola kali sinyalnya emang kadang kayak gitu kok. Ya, Bekasi mah begitu. Soalnya tadi aku juga Emang Sahri Lola. di mana? Sahri di Jakarta. Oh, oke deh. Oke. Ini yang kemarin saya bilang, sebenarnya perubahan itu udah terjadi dari zaman kapan tahu, dan merupakan bagian dari kehidupan kita. Pertamanya dari zaman batu. Tahu nggak zaman batu? Iya. Apaan? Pithecanthropus. Hah? Pithecanthropus, iya. Zaman batu orang hidupnya berburu, ya kan? Pada zaman itu Pithecanthropus dan sebagainya itu zamannya berburu. Jadi hidupnya dari berburu. Apa dampaknya kehidupan berburu? Pada masa ini itu orang tidak punya tempat tinggal yang tetap karena dia ngejar-ngejar buruannya kemana-kemana. Dia ngikutin arah pergerakan buruannya. Makanya di sini di Stone Age ini zaman batu hidupnya nomaden, ya kan? Jadi gaya hidup mengikuti bagaimana kondisi saat itu. Kemudian dari gaya hidup dari zaman batu kita pindah ke zaman bercocok tanam. Kita itu maksudnya manusia ya. Kemudian kita punya lahan, kita punya tanah yang mesti diurus. Akibatnya kita dari nomaden pindah jadi menetap. Punya rumah. Apa dampaknya dari punya sawah, kemudian punya lahan, kemudian punya rumah? Apa dampaknya? Mulai terbentuk yang namanya komunitas.
Kalau di Stone Age ada komunitasnya, tapi lebih pada kelompok. Satu kelompok berburu. Kalau ini mulai membentuk masyarakat nih di sini. Akibatnya kita mengalami perubahan juga kan, yang tadinya cuma kenal 10 orang, 20 orang di sini, mulai bermasyarakat yang banyak, 50, 100. Nah, di zaman agrarian inilah kita juga mulai punya sekolah, kita mulai belajar agama, mulai ada gereja dan sebagainya itu di sini. Karena kita sudah berkembang dari yang cuman nguber-nguber makanan, menjadi kehidupan bermasyarakat di sini. Ini pointer saya gerak-gerak, kalian lihat nggak sih? Iya, Kelihatan. Ya, oke. kelihatan Bu. Kelihatan ya. Bu. Kemudian dari zaman agraria ini kita pindah ke zaman industri. Yang tadinya kita bikin apa-apa cuma 1, 2 di sini ya kan, untuk keperluan masing-masing, paling-paling barter. Di zaman industri kita bikin pakai mesin, jadi sekaligus banyak. Apa yang berubah ke sini dari agrarian age ke industrial age? Di sini kita mulai kenal mata uang. Karena kita beli semuanya. Kalau di sini kita masih barter. Saya punya 1 kantong beras di barter sama 1 kantong kacang misalnya. Kalau di sini kita mulai jualan, kita mengenal pasar, mengenal mata uang. Kan jadi hidup kita berubah juga kan? Mulainya kita matre nih kayaknya di sini nih. Di industrial age. Kemudian sekarang kita masuk ke zaman informasi. Uang udah nggak cukup. Di sini sekarang kita yang berharga adalah informasi. Saking banyaknya informasi, sekarang kita nggak tahu lagi mana yang bisa dipercaya. Udah berapa kabar hoax hari ini mengenai coronavirus? Banyak Bu. Much. Itu dampak. Buat tahu mana yang harus dipercaya. Itu dia. Itu dampak dari era informasi. Kalau dulu zaman orang tua kalian tanya deh, berita ada nggak yang salah? Nggak ada, karena semua dikontrol. Tapi sekarang di zaman informasi, setiap orang kayaknya bisa bikin berita. Jadilah itu yang membuat kita terdistorsi. Sekarang tuh berita mesti kita pikirin, ini sumbernya siapa, yang ngomong siapa, bener apa enggak. Ada yang kerja di TV One nggak di kelas ini? Nggak ada ya? Itu saya kalau lihat TV One tuh ragu-ragu, bener apa enggak ya ini gitu. Walaupun dia TV berita. Saya Kompas sih Bu. Hah? Siapa di Kompas? Enggak, kalau misalnya nonton berita di Kompas. Oh iya, Jarang makanya. TV One. Kalau TV One tuh suka aneh-aneh gitu kan, termasuk yang pakai masker gas ketika kita harusnya pakai masker virus gitu kan. Itu membuat kita harus pintar-pintar memilih informasi. Nah, kalau zaman dulu itu yang namanya old economy itu terkontrol, terpusat. Sementara yang sekarang tidak terkontrol. Dikit lah. Yang lebih dominan adalah desentralisasi, disebar ke berbagai tempat. Maka zaman Orde Baru udah nggak cocok lagi nih sama kondisi sekarang. Yang apa-apa dikontrol, yang apa-apa diawasi, itu udah nggak sesuai. Kemudian di zaman ekonomi yang dulu itu ada yang namanya enormous capital. Harus punya modal besar untuk berkegiatan ekonomi. Dulu kalau kita mau jualan harus punya kios sendiri, ya kan? Harus punya produksi sendiri. Sekarang sementara ini di new economy, bedanya apa? Kita nggak punya kios, bisa jualan online. Ya kan? Kita nggak punya produk, bisa ngambil dari orang lain. Jadi kita jadi broker. Yang mau bersin, di silent dulu yang mau bersin. Bersin. Sahri ya? Ampun. Bu, ada bagus, Bu. Saya HP-nya nggak bisa download, Bu. Nah, terus? Pakai laptop, nebeng. Bang. Saya numpang sama Pak Nebeng. Haji. Nebeng sama siapa? Sama Rivaldi, Bu. Mana coba nggak kelihatan? Gelap. Bu, beberapa anak katanya nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ya mereka komputer audionya nggak dinyalain sih. Iya, Bu, macet-macet sekarang. Kalau saya sih jelas. Titiknya, Bu. Agak pengaruh, itu mah. Bagus Saputra belum mati, Bagus Saputra. Bisa download, astaga.
Bagus Putra, Valdi, Bapandi. Duduk. Ngerokok mah nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa dengar dan ada yang tidak bisa dengar, berarti yang tidak bisa dengarnya itu yang salah, komputer audionya. Bukan ininya, bukan Zoom-nya yang salah. Iya. Itunya kali Bu ya, mikrofonnya kali ya. Iya, mikrofon Tapi di itunya, Iya. mikrofon di laptop HP-nya atau ya? di HP-nya yang bermasalah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga dari sini. Iya. Gitu. Nah, tadi sampai mana? Oke, perbandingan ekonomi masa lalu sama yang masa sekarang. Tadi kita sekarang bisa jualan nggak pakai lapak, bisa pakai lewat apa Dropship. namanya kalau Tokopedia gitu, apa? Bukalapak gitu. Shop. Reseller. E-commerce. Online shop. E-commerce. Kita pakai e-commerce. Nah, kalau zaman dulu yang laku dijual adalah benda-benda yang nyata. Nggak ada. Sementara yang sekarang yang banyak dijual adalah ide. Maka banyak yang usaha-usaha kreatif yang sekarang berkembang kan. Hati-hati yang kerjanya masih jualan materi, jualan jasa, itu mungkin bermasalah nih. Seperti yang kita ketahui kan teller bank udah mau dihilangin loh. Ya kan? Karena sekarang masyarakat sudah bisa buka internet atau bertransaksi pakai handphone gitu kan. Yang jualannya laku justru sekarang adalah yang jualannya ide gitu loh. Apa sekarang? Macam-macam, fashion designer, kemudian desainer grafis, terus wedding organizer, event organizer, semua yang seperti itu. Karena mereka jualannya ide. Apa bedanya jualan ide sama jualan barang? Apa? Apa Pak Jarwo? Kalau ide kan menemukan sesuatu yang baru, Siapa nih yang ngomong nih? Nggak kelihatan. sesuatu yang sama. Apa bedanya jualan ide sama jualan barang? Dan aku Ini kan kalau masa lalu kan yang banyak laku terjual itu kan yang material things, jualan barang gitu kan. Kalau sekarang itu lebih laku jualan ide. Pertanyaan saya, apa bedanya jualan ide sama jualan barang? kalau ide tuh nggak semua orang punya gitu. Kalau Kalau ide kan nggak semua orang punya ide itu. Kalau misalnya barang, ya semua orang ada yang jualan helm, ya ada juga yang jualan helm gitu. semua barang juga nggak tentu dimiliki, semua orang juga belum tentu punya barang yang sama loh. Itu yang Kalau barang bisa background-nya ada pengajian atau apa itu tolong di silent deh, di mute. Yang mau bicara aja yang dibunyiin. Lagi di masjid. Mungkin kalau barang bisa diproduksi banyak kali Bu, kalau ide enggak. Nah, siapa tuh yang ngomong tuh? Reja. Reja. Oh. Yang angkat tangan, Pak Jarwo, silakan. Ada fitur raise your hand. Kalau mau bicara, diklik di situ. Eko, mana Eko? Eko mau bicara apa kok? Kepencet, Bu. Udah kok, jangan raise your hand dulu. Oke, tadi ada yang mau jawab nggak? Apa bedanya jualan barang sama jualan ide? Sofyan mana Sofyan? Saya, Bu. Ayo. Apa Yan? Apa bedanya jualan barang sama jualan ide? Ide itu kan semacam jasa mungkin ya. Mungkin, terus? Apa ya? Ide dan semacam Ide pas semacam bener. emangnya ini kuis di televisi pas. Ada yang tahu? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide.
Fitri, Fajaria, raise hand. Apa Fit? Mana Fitri? Fit, mau ngomong apa Fit? Halo? Ya. Halo sih. Oh halo, ya udah. Kalau misalkan ide itu nggak ada batasannya, Bu. Kalau misalkan barang mungkin ada luar. Oke, good. Ya, kira-kira begini, kalau ide itu dijual nggak habis-habis. Kalau barang dijual, dibeli orang, barangnya habis nggak di kita? Habis. Ada masanya. Kita punya buku, saya punya buku, dibeli sama April. Buku saya masih ada nggak? Nggak ada kan? Udah Kan habis. stok buku. Udah habis, sudah jadi bukunya April, di saya nggak ada. Tapi kalau saya jualan ide, misalnya ide pameran, atau ide ini, wedding organizer, saya bisa jualan ke ide yang sama ke beberapa orang, tinggal modif dikit. Jadi makanya ide tidak pernah habis. Selalu ada modifikasi sehingga dia bisa berkembang terus. Nah, ini yang new economy inilah yang sekarang dibilang knowledge based economy. Perekonomian berbasis. Astaga. Apa itu? Perekonomian berbasis pengetahuan. Nah, nih sebenarnya gini, kita mau ngomong belajar jarak jauh, kerja jarak jauh, masalahnya apa? Tidak semua dari kita. Kuotanya nih. Nah, kan? Tidak semua dari kita bisa belajar jarak jauh. Satu, nggak ada tempatnya. Ya kan? Ada yang masuk pengajian lah, ada yang anaknya jungkir balik di belakang. Yang kedua, kuota internetnya ini. Ya Bu, lemot banget hujan nih Bu. Loh. Juga. Oke, minggu depan disiapkan yang lebih baik ya. Anak saya masuk rumah sakit, Bu. Siapa? Anak saya masuk rumah sakit di RS. Siapa ini yang ngomong siapa? Nggak kelihatan. Pak Jarwo. Tuh, kan koneksi Ibu jelek ya. Iya kayaknya. Nih Bu, DB Bu, positif. Waduh. Cepet sembuh anaknya Pak Jarwo. Ya, Pak Jarwo. Aduh. Sempetin kuliah kan buat Bu Amanda. Aduh, semangat Ki. Gombal. Semangat Ki. Oke, lanjut. Lanjut. Ini elemen dari perekonomian berbasis pengetahuan. Ada digitalisasi, semua digital. Maka cara belajar kita sebenarnya ini udah termasuk yang knowledge economy. Digital. Digital. Virtual, sama. Terintegrasi. Pakai kecepatan, kecuali yang lemot tadi. Maaf ya, Pril. Kemudian global domain. Dengan cara gini kan, misalnya Pak Jarwo lagi tugas di Jepang, bisa kan? Kemudian ada yang namanya intellectual capitalism. Dan asetnya adalah pengetahuan serta ada inovasi. Jadi kalau kita bisa melakukan ini secara kontinu, berarti kita sudah melakukan berdasarkan untuk menuju perekonomian berbasis pengetahuan. Lihat gambarnya terkoneksi kemana-mana. Jadi nggak ada batasan tempat. Mau ada di kantor, mau di rumah, mau di mana. Asal jangan di WC ya. Tolong kalau di WC nggak usah online dulu. Nah ini zamannya Pak Jarwo, tahu dia pacaran pakai telepon yang kayak begini. Mana Ibu lihat kan? Ini, ya kan? Kalau telepon pakai ini, yang angkat telepon pertama kali bapaknya si perempuan. Ya kan? Apa Sofi? Sofi angkat tangan mau ngapain? Nah, anak sekarang pacaran gimana? Langsung handphone. Ya kan? Ada barikadenya nggak? Nggak ada, langsung ketemu orangnya. Pak Jarwo dulu kalau pakai ini ketemu bapaknya dulu, harus basa-basi sama bapaknya dulu, PDKT gitu kan, baru dapat dikasih anaknya nih telepon. Kalau zaman sekarang, nah, jadi pola pacaran juga berubah, ya kan? Eko gitu kan, kalau pacaran mah langsung
WhatsApp, Beb, telepon ya, gitu. Langsung telepon. Kasihan nih Pak Jarwo di sini perjuangannya nih. Boleh ngopi nggak, Bu? Apa? Boleh ngopi. Yo, Bu. Eko Hujan, mau mari. ngopi. Iya, gua ngopi, Bu, seharian. Ngopi aja kok. Tenang kalau sama saya mah. Selama tidak ada Oke, Bu. selama tidak ada Prof Yasin nggak apa-apa. Saya Oke, kemarin mantap. keder juga itu ngajar sama Prof Yasin. Ya. Jadi sebagai contoh ilustrasi gini aja itu menunjukkan perubahan teknologi yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup, perubahan gaya hidup, perubahan gaya pacaran, perubahan gaya PDKT. Jadi perubahan itu wajar. Nih, perhatikan ada yang namanya kurva perubahan. Ya, dalam kurva perubahan setiap orang begini modelnya. Ketika di awal startup turun dulu, kemudian mulai naik, bertumbuh, terus sampai ada yang namanya titik matang, titik jenuhnya di sini, kemudian turun. Semua juga begitu. Misalnya di kantor, baru mulai susah gitu kan, dimarah-marahin senior, diomelin atasan, disuruh kerja yang aneh-aneh gitu kan. Lama-lama mulai bisa berkuranglah omelannya, kemudian punya tim, naik pangkat, punya anak buah, terus sampai puncaknya kemudian turun. Paham ya yang garis biru ini ya? Nah, ahli manajemen perubahan mengatakan sebenarnya kita tidak perlu ikut turun. Yang penting kita sudah menyiapkan kurva kedua. Jadi ketika bertumbuh ini, kita udah siapin cadangannya nih. Nggak termasuk pacar ya, nggak termasuk istri ya. Ntar kata Bu Amanda harus siap cadangan, bukan. Terus saya mau tanyain, Bu. Saya tahu Pak Jarwo mau nanya, ya. Saya udah tahu, ya. Jadi ketika kita lagi bisnis lagi bagus, lagi mulai menanjak, itu siapkan kurva kedua. Misalnya sekarang kerja kantor, tapi udah mulai punya tabungan untuk buka bisnis, misalnya. Jadi ketika di pekerjaan yang pertama kita mulai decline sampai titik jenuh ini terus turun, kita udah punya lompat ke kurva yang berikutnya, gitu. Jadi kita nggak harus mengalami penurunan ini terus naik. Nanti kalau ini udah mau turun, lompat lagi, gitu. Ya ini menurut ahli manajemen perubahan. Sigmoid curve, kurva sigmoid. Nah, ini menurut pakar begitu. Jadi yang berubah, kadang kita cuma lihat perubahannya apa, pakai teknologi canggih, pakai metode baru, strukturnya berubah, bosnya berubah. Sebenarnya bukan itu. Tapi yang berubah adalah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Ini yang sebenarnya harus berubah. Kemarin saya bilang ketika udah tahu jalan masuknya sebelah kanan, jalan keluarnya sebelah kiri. Tapi tetap aja yang kanan dipakai buat keluar, yang kiri dipakai buat masuk, gitu kan? Tahu nggak kita bahwa itu salah? Tahu. Tapi mau nggak kita mengubah cara berpikir dan berperilaku? Itu masalahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Ada, Bu. Ini yang kemarin diomongin Prof Yasin. Ada faktor-faktor dorongan untuk berubah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Ini faktor organisasi dan lingkungan, ya kan? Politik, kondisi ekonomi. Nah, sekarang ini kalau kita beneran lockdown, kira-kira yang hancur pertama apa? Ekonomi. Pasti. Emang, nih Denny nih yang biasanya kritis nih. Emang kalau lockdown itu ojek masih boleh wira-wiri nganterin kita pesan makanan? Nggak bisa. Nggak bisa, yang namanya Nggak bisa, lockdown Bu. itu Nggak bisa, Bu. ditutup. Iya, Bu. Nggak bisa, Bu. Terus gimana? Maka sebenarnya orang pada teriak-teriak lockdown, tahu nggak sih artinya apa? Kamu lockdown itu ditutup di rumah, ditahan di rumah. Kemudian, karantina. nah kemudian makan dari mana kalau ditahan di rumah? Pesan GoFood gitu, nggak bisa.
kalau di negara maju harusnya itu distribusinya itu diantarin, Bu. Iya, betul. Sebenarnya kalau namanya lockdown itu nanti ada tentara atau aparat keamanan yang membagi-bagikan ke rumah. Orangnya nggak boleh keluar, boro-boro mau keluar. Mereka harus tetap ada di dalam. Enak dong, Bu. Dibagi-bagi nama tentara, Bu. Gratis kok, Bu. Hubungannya sama kurbannya, Bu. Tapi kan pemerintah kita belum siap buat itu kan, Bu? Yes, that is the problem. Kita nggak siap. Coba tanya Pak Jarwo, ada nggak uangnya buat gitu? Mana Pak Jarwo? Pak Jarwo? Ada, Bu. Ada, Bu. Katanya ada, Bu. Ada nggak uangnya untuk membiayai lockdown satu kota aja? Nggak mampu, Bu. Nggak ada. Sesuai kurva tadi. Ya, nggak mampu. Walaupun dapat nanti ada bosennya nggak, Bu? Kerja enak aja ada bosennya. Ini kok curhat sih? Enak kerja. Maksudnya tuh nanti akhirnya jadi rusuh juga kalau nggak kuat kelamaan juga. Iya. Terlepas dari itu Pak Jarwo, tadi yang saya tanyakan adalah kita punya nggak uangnya untuk melockdown satu kota aja? Nggak ada, Bu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu makanan mesti dibagi ke setiap rumah. Belum. Jakarta penyumbang 10% inflasi. Nggak bakal bisa. Kalau yang di lockdown Jakarta aja, negara rusuh. Yang di lockdown Jakarta aja, negara rusuh ya Pak ya? Ah. Iya, 20% penyumbang inflasi. Jadi nggak mungkin, jangan beride Bukannya opang mah gua, Mek. Ya, ini aja dengan kita kerja dari rumah, kita harus physical distancing gini aja kan? Tanya coba tukang ojek, kurang loh mereka penghasilannya. Ya kan emang juga ini itu. Iya kan? Yang biasanya naik ojek ke kantor, yang biasanya di kantor pesan makanan, berkurang loh tukang ojek, kasihan loh. Ya, Bu. Ya kan? Eko nggak bisa kuliah nanti, Bu. Eko Prabowo, Bu. Kenapa? Kalau lockdown. Eko Prabowo lockdown. Bagian keamanan aja, Bu. Nasib. Boleh pulang. Oke, ini faktor organisasi pendorong perubahan. Ini faktor eksternal juga yang sifatnya makro, kebijakan pemerintah, kemudian otonomi daerah, inflasi. Nah, ini semuanya juga berpengaruh. Kayak tadi Pak Jarwo bilang, lockdown aja Jakarta, rusuh satu negara gitu kan. Nih, semuanya di sini. Ini ada faktor sosial budaya. Kadang saya nanya, tingkat pendidikan. Nih, yang ada yang punya anak, Pak Jarwo anaknya SMP, SMA? SMP, Bu, kelas 3. SMP. Coba yang SMP aja, belajar dari rumah. Bisa nggak dia full belajar seperti waktu di sekolahan? Nggak, Bu. Nggak bisa. Jalan-jalan, Bu. Akhirnya jalan-jalan, akhirnya ke mall, sama aja. Siswa, Bu. Apa? Belajar di rumah, maksimal nggak belajar. Iya, belajar di rumah maksimal berapa jam? Padahal harusnya yang namanya distance learning itu ya belajar di 8 jam di sekolah, di rumah juga 8 jam. Ya kan? Cuma beda tempatnya aja, beda caranya. Tapi belajarnya sama. Tapi sekarang yang ada nggak bisa begitu. Ada juga dorongan dari faktor lingkungan dan faktor-faktor peraturan. Nah, ini juga nih berperan nih stakeholders mengubah organisasi. Sayangnya stakeholders Unkris kok belum ada yang mau mengubah Unkris jadi lebih bagus ya? Karena nggak ada yang punya, Bu. Ada kan kemarin Prof Yasin kan bilang dia sekarang jadi ketua yayasan. Iya, dibantu sama ibu biar Tempatnya, berubah. Makasih loh, Kril. Ketawa. Nah, ini faktor internal. Ada perubahan pemimpin atau pemilik, itu bisa jadi perubahan. Punya strategi jangka panjang yang baru, bisa. Nah, yang paling parah kalau kita merugi. Tapi udah kalau posisinya merugi, udah susah mau berubah. Dek, jadi pakai WiFi ya, Dek? Siapa sih? Iya, Pak. Pak Jarwo ya?
Pak Jarwo kalau mau teriak-teriak di mute dulu coba. Nah ini ada beberapa faktor nih yang mengubah organisasi. Pelanggan. Kalau organisasinya Unkris, pelanggannya siapa? Anda. Kalian. Satu API dulu. Kalau organisasinya Unkris, pesaingnya siapa? Itu BSI. Iya. Itu asapnya. Bisa nggak kita bersaing sama mereka? Pemasoknya siapa? Pemasoknya siapa? Jauh Bu, kalau sama dia mah jauh. Unsada Bu, mau Unsada. Mau Unsada Bu. Apalagi Unsada tuh tempatnya para Hedi tuh. Keren itu. Nah ini pemasok SMA, tempat kerja yang mau ngirimin pekerjanya jadi mahasiswa di Unkris. Ini kita harus tergantung sama mereka juga, sama produk substitusi. Kalau pendidikan apa? Ya mungkin yang D3 pendidikan. Sekarang kan D3, S1 terapan, S1 ilmu, nggak ada bedanya. Berarti ini sama. Di sini mainnya substitusi. Ada pertanyaan? Ini keterangannya. Oke. Ini akan putus dalam 2 menit ya. Jadi kalau putus, seperti saya bilang tadi, akan saya invite lagi, jangan kemana-mana. Sekarang ada beberapa sudut pandang proses perubahan. Iya, Bu. Nih, ada yang bilang perubahan terjadi di area yang gawat. Lingkungan yang cepat berubah, arusnya deras, dan ada karang, ada segala macam, ada banyak hambatan lah. Pandangan kedua, perubahan terjadi di lingkungan yang tenang, nyaman, duit cukup buat berubah, gitu. Pertanyaan saya, kebanyakan perubahan terjadi di mana? Kondisi yang ini atau yang ini? Yang keras tadi Bu. Yang pertama Bu. Kalau di sini kita bisa melakukan yang namanya perubahan terencana. Kita punya rencana, oke 5 tahun lagi organisasi kita mau berubah jadi begini. Ini bisa di set up. Tapi begitu kita berhadapan dengan yang ini, ya kayak sekarang. Tiba-tiba lockdown. Sempat nggak ngurusin bagaimana caranya kuliah online? Ini untungnya saya sudah pernah mengajar kelas blended learning. Blended learning itu pakai Zoom ini belajar. Jadi saya langsung tahu, oke, kalau kalau mahasiswa tidak ada di kelas, saya bisa pakai blended learning, cara blended learning yaitu pakai Zoom. Banyak tempat lain yang tidak siap dengan pembelajaran jarak jauh, nggak pernah pakai Google Classroom, nggak pernah pakai Zoom. Itu minggu ini pasti kelabakan untuk menyesuaikan bagaimana cara belajar online.